Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahan Hafiz dengan NIM 1503062. Di sini saya akan memaparkan hasil tugas saya, yaitu menyusun instrumen tes, yang dimana hal ini bertujuan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah evaluasi pembelajaran. Langsung saja. Yang pertama itu, di sini saya memilih jurusan konstruksi gedung dan sanitasi, di mana fasenya itu fase E kelas 10 dan mata pelajarannya itu dasar konstruksi bangunan dan perumahan. Dan capaian pembelajarannya itu yaitu pada akhir fase E, peserta didik mampu memahami proses bisnis serta profesi dan peluang usaha pada pekerjaan konstruksi dan perumahan dalam rangka menumbuhkan sikap profesionalisme dalam bekerja. Selain itu, peserta didik juga mampu menjelaskan perkembangan teknologi konstruksi dan perumahan dan mengaitkan dengan isu-isu global. Peserta didik juga menerapkan K3LH dan budaya kerja industri pada setiap pekerjaan, teknik dasar statistika bangunan, dasar konstruksi bangunan dan perumahan, ukur tanah, serta gambar teknik. Lalu untuk tujuan pembelajarannya itu, yaitu saya ambil di 7.2, yaitu memahami jenis pekerjaan konstruksi yang mendasari pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan perumahan. Nah, capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran ini saya ambil melalui sumbernya itu di website guru.kemendikbud.go.id, yang dimana sebelumnya itu bernama kompetensi inti dan kompetensi dasar, yang dimana sekarang itu di kurikulum Merdeka itu diubah menjadi CP atau CP dan TP, capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran, yang dimana capaian pembelajarannya ini tadi. Lalu untuk tujuan pembelajarannya itu saya ambil di poin ini 7.2, memahami jenis pekerjaan konstruksi yang mendasari pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan perumahan. Langsung saja ke kisi-kisi soal, yaitu di mana mata pelajarannya itu ada dasar konstruksi bangunan, kurikulumnya itu kurikulum Merdeka. Jumlah soal itu ada 10 soal, bentuk soalnya itu ada 10 soal pilihan ganda, penyusunnya itu saya sendiri, Muhammad Rehan Hafiz. Lalu di sini ada tabel dari kisi-kisinya itu. Yang pertama ada nomor, tujuan pembelajaran, fase, materi, lalu ada level kognitif, yang dimana level kognitif ini berdasarkan teori Bloom yang telah disempurnakan oleh Anderson. Lalu ada indikator, jenis soal, dan nomor soal. Yang pertama itu di tujuan pembelajaran itu 7.2, memahami jenis pekerjaan konstruksi yang mendasari pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan perumahan. Fasenya itu fase E, materinya itu jenis pekerjaan fondasi. Lalu level kognitifnya itu di C1, yaitu atau mengingat. Indikatornya itu peserta didik dapat menyebutkan berbagai jenis pekerjaan fondasi dalam konstruksi. Jenis soalnya itu pilihan ganda, nomor soalnya 1. Lalu nomor 2 itu ada 7.2, memahami jenis pekerjaan konstruksi yang mendasari pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan perumahan. Fasenya fase E, materinya itu jenis pekerjaan struktur atas. Level kognitifnya itu C2 atau memahami. Lalu indikatornya itu peserta didik dapat menjelaskan perbedaan antara pekerjaan struktur atas pada bangunan gedung dan rumah tinggal. Jenis soalnya itu pilihan ganda, nomor soalnya itu ada di nomor 2. Yang ketiga itu ada tujuan pembelajarannya itu ada di 7.2, sama di 7.2, memahami jenis pekerjaan konstruksi yang mendasari pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan perumahan. Fasenya fase E. Lalu materinya itu pekerjaan dinding dan partisi. Terus level kognitifnya itu di C3, yaitu atau menerapkan. Lalu indikatornya itu peserta didik dapat mengidentifikasi material yang sesuai untuk pekerjaan dinding luar dan dinding partisi interior berdasarkan fungsinya. Lalu bentuk soalnya juga pilihan ganda, dan nomor soalnya itu ada pada nomor 3. Yang keempat, tujuan pembelajaran juga masih sama di 7.2, lalu fasenya fase E. Lalu untuk materinya itu pekerjaan atap dan penutup atap. Dan level kognitifnya itu ada di C4, ya, atau menganalisis, yang dimana indikatornya itu peserta didik dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan jenis penutup atap pada bangunan perumahan. Bentuk soalnya itu pilihan ganda,
dan nomor salah itu ada di nomor 4. Yang kelima, tujuan pembelajaran itu masih sama di poin 7.2. Lalu fasenya fase E. Untuk materinya itu pekerjaan pintu dan jendela. Level kognitifnya itu di C5 atau mengevaluasi, yang dimana indikatornya itu peserta didik dapat mengevaluasi kelebihan dan kekurangan berbagai material pintu dan jendela untuk kondisi iklim tropis, yang dimana bentuk soal itu pilihan ganda dan nomor soal itu ada pada nomor 5. Yang keenam, tujuan pembelajaran itu 7.2. Lalu fase E, materinya itu materi pembelajarannya itu pekerjaan instalasi air bersih dan air kotor. Lalu level kognitifnya itu C6 atau mencipta, yang dimana indikatornya peserta didik dapat merancang alur sederhana sistem instalasi air bersih dan air kotor untuk sebuah rumah tinggal, dimana bentuk soalnya itu adalah pilihan ganda dan nomor soalnya itu terdapat pada di nomor 6. Yang ketujuh, tujuan pembelajarannya itu di poin 7.2. Lalu fasenya itu fase E. Untuk materi pelajarannya itu ada pekerjaan instalasi listrik. Level kognitifnya itu di C1 atau mengingat, yang dimana indikatornya itu peserta didik dapat menyebutkan komponen-komponen utama dalam instalasi listrik rumah tinggal. Lalu bentuk soal itu pilihan ganda dan terdapat di pada nomor soal nomor 7. Yang ke-8, tujuan pembelajaran itu masih sama di 7.2, yaitu memahami jenis pekerjaan konstruksi yang mendasari pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan perumahan. Lalu fasenya fase E, materi pelajarannya itu pekerjaan lantai. Lalu level kognitifnya itu ada di C2 atau memahami, dan indikatornya itu peserta didik dapat menjelaskan fungsi pekerjaan lantai dalam konstruksi. Bentuk soal itu pilihan ganda dan nomor soal itu terdapat pada nomor 8. Yang ke-9, yaitu tujuan pembelajaran itu masih sama di 7.2, fasenya E. Lalu materi pelajarannya itu pekerjaan plafon, dan level kognitifnya itu di C3 atau menerapkan. Lalu indikatornya itu peserta didik dapat memilih jenis plafon yang sesuai untuk ruangan dengan kelembaban tinggi, yang dimana bentuk soal itu pilihan ganda dan nomor soalnya itu terdapat pada di nomor 9. Dan untuk nomor 10, yaitu tujuan pembelajarannya itu di 7.2, fasenya fase E. Lalu materi pelajarannya itu pekerjaan sanitasi, dan level kognitifnya itu ada di C4 atau menganalisis, yang dimana indikatornya itu peserta didik dapat menganalisis dampak negatif jika pekerjaan sanitasi tidak dilakukan dengan benar. Bentuk soalnya itu pilihan ganda. Lalu nomor soalnya itu ada di nomor 10. Nah, selanjutnya ada butir soal ini, yang dimana saya sudah buat sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kaidah penulisan soal, yang dimana kaidah penulisan soal itu yang pertama itu soal itu harus sesuai dengan indikator dan hanya mengukur satu kemampuan per butirnya. Lalu yang kedua, pilihan jawaban harus homogen dan logis ditinjau dari segi materi. Yang ketiga, setiap soal harus mempunyai satu jawaban yang benar atau yang salah. Yang keempat itu pokok soal harus dirumuskan secara jelas dan tegas. Yang kelima, rumusan pokok dan pilihan jawaban harus merupakan pernyataan diperlukan saja. Yang keenam, pokok soal jangan memberi petunjuk ke arah jawaban yang benar. Yang ketujuh, pokok soal yang menggunakan pernyataan yang bersifat negatif ganda seperti bukan, tidak, tanpa, kecuali, dan sejenisnya dapat membingungkan peserta didik dalam memahami pokok permasalahan yang ditanyakan. Lalu yang kedelapan, panjang rumusan pilihan jawaban harus relatif sama. Yang kesembilan, pilihan jawaban yang mengandung pernyataan atau semua pilihan jawaban di atas benar. Lalu yang ke-10, pilihan jawaban yang berbentuk angka atau waktu harus disusun berdasarkan urutan besar kecilnya angka tersebut atau kronologis waktunya. Yang ke-11, gambar, grafik, tabel, diagram, dan sejenisnya yang terdapat pada soal harus jelas dan berfungsi. Dan yang ke-12, butir soal jangan bergantung pada jawaban soal sebelumnya. Yang ke-13, rumusan butir soal harus menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia atau tidak boleh menggunakan bahasa daerah seperti itu. Dan ke-14, jangan menggunakan bahasa yang berlaku setempat jika soal akan digunakan untuk daerah lain atau nasional. Yang ke-15, pilihan jawaban jangan mengulang kata atau frase yang bukan merupakan satu pengertian
ya, dan letakkan kata dan frasa tersebut pada pokok soal. Nah, ini adalah contoh butir soal yang telah saya buat. Yang pertama itu, soal yang pertama adalah salah satu jenis pekerjaan pondasi yang umum digunakan untuk bangunan sederhana adalah A. Pondasi tiang pancang, B. Pondasi cakar ayam, C. Pondasi batu kali, dan D. Pondasi sumuran. Yaitu kuncinya itu di C. Pilihan jawabannya ini, opsi pilihan jawaban ini saya pilih semuanya itu adalah jenis pondasi, yang dimana dua, yang A dan D ini ada pondasi jenis pondasi dalam, dan B sama C ini adalah pondasi dangkal. Lalu yang kedua ini, perbedaan utama antara pekerjaan struktur atas pada bangunan gedung bertingkat dan rumah tinggal adalah A. Penggunaan material baja pada bangunan gedung dan kayu pada rumah tinggal. B. Lingkup pekerjaan yang lebih kompleks pada bangunan gedung. C. Kebutuhan izin mendirikan bangunan yang berbeda. D. Metode pelaksanaan yang selalu menggunakan alat berat. Kunci jawabannya adalah B. Dan semua opsi pilihan jawaban ini relevan pada perbedaan pekerjaan struktur atas, gedung bertingkat, dan rumah tinggal. Dan untuk soal nomor 3, untuk sebuah rumah tinggal di daerah tropis yang membutuhkan insulasi panas yang baik, material dinding luar yang paling sesuai adalah A. Kaca, B. Bata ringan, C. Beton, D. Kayu lapis. Dan kunci jawabannya itu B, jawaban yang benar. Dan opsi pilihan jawabannya itu semuanya adalah merupakan bisa dijadikan material dinding luar. Yang keempat, seorang arsitek sedang merancang sebuah rumah di daerah dengan curah hujan tinggi dan angin kencang. Faktor utama yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan jenis penutup atap adalah A. Estetika dan warna, B. Daya tahan terhadap cuaca ekstrim dan kemiringan yang tepat, C. Berat material dan kemudahan pemasangan, D. Harga dan ketersediaan di pasaran. Kunci jawabannya adalah B. Lalu untuk soal yang kelima, dibandingkan dengan pintu kayu solid, pintu PVC memiliki kelebihan dalam ketahanan terhadap kelembapan dan serangan rayap, namun memiliki kekurangan dalam A. Kekuatan struktural, B. Pilihan warna, C. Proses pemasangan, D. Ketersediaan di pasar. Kunci jawabannya adalah A. Soal yang keenam, jika Anda diminta untuk merancang alur sederhana sistem instalasi air bersih untuk sebuah rumah, langkah pertama yang akan Anda lakukan adalah A. Menentukan lokasi tangki air, B. Menghitung kebutuhan air harian, C. Menentukan titik-titik keran air, D. Menghubungkan pipa ke saluran pembuangan, dan kunci jawabannya adalah B. Menghitung kebutuhan air harian. Nah, dan di sini bisa kita lihat di mana di pilihan opsi jawaban nomor 6 ini semuanya memang ada untuk merancang alur sederhana sistem instalasi bersih pada sebuah rumah. Namun yang diminta pada soal ini adalah langkah pertamanya itu apa. Untuk soal yang nomor 7, komponen instalasi listrik yang berfungsi sebagai pengaman terhadap arus pendek adalah A. Stop kontak, B. Saklar, C. MCB, D. Lampu. Kunci jawabannya adalah C, yaitu MCB. Dan di sini juga pilihan opsi jawaban pada nomor 7 juga bersifat homogen atau satu kata gitu ya. Lalu untuk yang ke-8, pekerjaan lantai dalam konstruksi memiliki fungsi penting, yaitu A. Menambah estetika ruangan saja, B. Sebagai alas pijakan pengguna, C. Mengurangi suara bising dari luar, D. Menstabilkan suhu ruangan. Kunci jawabannya itu adalah B. Lalu yang ke-9, untuk kamar mandi yang sering terpapar uap air, jenis plafon yang paling tepat untuk digunakan adalah A. Plafon gipsum, B. Plafon triplek, C. Plafon PVC, dan D. Plafon kayu. Kunci jawaban yang benar adalah plafon PVC. Dan untuk opsi jawaban pilihan 9 ini adalah semuanya itu adalah bahan-bahan dari plafon. Dan soal terakhir, soal nomor 10, jika pekerjaan sanitasi dalam sebuah bangunan tidak dilakukan dengan benar, dampak negatif yang paling mungkin terjadi adalah A. Peningkatan biaya listrik, B. Gangguan pada sistem komunikasi, C. Penyebaran penyakit dan bau tidak sedap, D. Kerusakan pada struktur atap. Dan kunci jawaban yang benar adalah C. Sekian pemaparan dari instrumen tes yang telah saya buat. Saya mengucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Rian Arthur MPD selaku dosen
pengampu evaluasi pembelajaran. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.